Shalom semuanya, selamat pagi. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita memasuki kehadiran Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur kami Tuhan oleh karena anugerah-Mu kami ada sampai saat ini. Kami boleh menikmati kuasa-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau lewat ibadah kami, lewat pujian penyembahan kami. Sebelumnya Tuhan kami mohon Engkau kuduskan kami, ampuni kami dari segala kesalahan pelanggaran kami. Biarlah hidup kami layak Tuhan untuk menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Biarlah yang kami menerima berkat-berkat Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Sebab itu Tuhan, kami mentaruhkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Kuasa-Mu yang bekerja, Kuasa-Mu yang berotoritas dalam ibadah kami, mengambil alih semuanya, mulai dari yang memimpin pujian, sehingga pemain musik, multimedia, semua yang terlibat dalam pelayanan-Mu. Pada saat ini kami percaya dikuasai oleh Kuasa-Mu, urapan dari Kuasa-Mu mengurapi kami semua, sehingga kami percaya pelayanan kami adalah pelayanan yang berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami semua, baik jemaat-Mu yang ada. Biarlah mereka bersuka cita, bersorak-sorak ketika memuji menyembah Engkau. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan, tengah-tengah ibadah kami Tuhan, kami tidak izinkan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mau bekerja. Dengan Kuasa-Mu yang ada, kami mau bersatu hati, kami tolak hancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini, menguasai setiap kehidupan kami, menguasai ruangan ini Tuhan, sehingga kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami tinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Baik kami di tempat ini yang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing, kami percaya kami akan menikmati sukacita dari Tuhan lewat ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang dalam perjalanan. Bentar terus mereka dengan Kuasa-Mu, mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami bersorak, sama-sama kami bersukacita dalam ibadah kami. Nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mulaikan ibadah kami. Pada saat ini kami buka tabiskan hanya dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Ucaplah dan lihatlah. Kita mau sama-sama melihat kebaikan Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman dipersilakan untuk duduk. Pelayan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang melayani. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita menikmati Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, Tuhan berkarya di tengah-tengah kita. Pertama-tama saya berterima kasih pada Tuhan yang sudah memberikan saya terus percayaan untuk saya boleh melayani Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kita buka di dalam Kejadian 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kalau sudah ketemu bisa sama-sama berdiri. Kita akan baca bergantian. Saya ayat ganjil, saudara ayat genap. Perikop dari ayat-ayat yang akan kita baca ini adalah Abram dipanggil Allah. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yang di pohon terbang di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur itu. Ia memasang kemah dari negeri itu di sebelah barat dan air di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Puji Tuhan, saya akan dulu saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, ketika Tuhan memanggil Abram untuk meninggalkan tempat di mana dia tinggal, di mana nenek moyangnya berada, keluar untuk ke tanah yang Tuhan sudah janjikan. Ketika Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari tanah itu, Tuhan bukannya nggak punya rencana, saudara. Tuhan punya agenda yang Tuhan sudah tetapkan untuk Abraham. Nah, saudara, pagi hari ini kita akan berbicara tentang agenda Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, agenda Allah bagi dunia ini adalah keselamatan. Sehingga Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi manusia supaya dia bisa menebus dosa kita. Itu adalah agenda Allah yang terbesar bagi dunia ini. Nah, saudara, selain daripada agenda besar untuk dunia ini, Tuhan juga punya agenda untuk setiap kita. Dan agenda Tuhan bagi setiap kita, ujungnya tetap keselamatan, ujungnya tetap masuk ke sorga. Tetapi untuk sampai ke sana, agenda itu jadi apa ya? Agenda utamanya sampai ke sana nih, sampai ke sorga nanti. Kita semuanya masuk ke sorga. Tetapi di tengah-tengah itu ada banyak hal yang yang mesti kita jalani, saudara. Jadi kalau saya kerja di kantor, ketika saya mau meeting dengan atasan saya selalu bilang, oke, agenda kita apa nih? Untuk pertemuan kita hari ini apa? Poin 1, 2, 3, 4, 5. Checklist.
di checklist satu. Oh, sudah semua selesai. Ada agenda. Tuhan juga punya agenda untuk setiap kita. Yang ayat-ayat yang kita baca pada pagi ini, pada saat ini adalah agenda Allah bagi Abram. Agenda Allah bagi Abram adalah kamu keluar dari tempat kamu sekarang tinggal, aku akan bawa kamu ke satu tempat tanah perjanjian, dan di sana sepanjang perjalanan ini engkau akan menjadi, ayat 2 dan ayat 3, aku akan menjadikan engkau, apa tadi? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tidak cuma itu, saudara. Di bawah juga dikatakan kamu akan berketurunan, kamu akan punya keturunanmu akan sangat banyak. Kita melihat, saudara, perjalanan Abraham mulai dari dia mendengar firman Tuhan, kemudian dia meresponi firman Tuhan, dia melakukan itu, dia jalani apa yang Tuhan mau. Kita lihat perjalanan dia, saudara. Apakah selalu mulus? Ternyata enggak, saudara. Agenda Allah buat kita itu sempurna. Agenda Allah buat kita itu selalu yang terbaik. Sebagaimana ayat di dalam Yesaya dikatakan bahwa rancangan Allah itu rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Hari depan yang indah, yang penuh harapan di dalam Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita melihat bagaimana Abraham berjalan keluar dari tanah Ur Kasdim menuju ke tanah perjanjian ini, ternyata jalannya itu seolah-olah enggak sesuai dengan yang Tuhan janjikan. Ketika kita percaya Yesus, kita terima janji Tuhan. Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Begitu banyak janji berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Tetapi saudara, untuk mencapai semuanya itu ada poin-poin, ada titik-titik yang kita harus lewati. Saudara, Abraham ketika dia berjalan menuju ke tanah perjanjian, dia ingat janji Tuhan bahwa Tuhan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Tetapi sampai umur berapa? Sampai umur yang sudah tua, 99 tahun ya. Anaknya juga gak keluar-keluar dari Sarai. Makanya sebelum itu dia ambil Hagar supaya Hagar punya anak buat dia. Tetapi bukan itu. Janji Allah tentang anak perjanjian ini bukan Ismail, tetapi Ishak yang lahir dari rahim Sarah. Tapi untuk mencapai posisi di situ, untuk mencapai agenda ini terjadi dalam kehidupannya, Abraham ini harus ikut apa yang Tuhan mau, saudara. Demikian juga dengan kita. Agenda Allah itu besar buat kita. Apa yang Tuhan janjikan bagi Abraham, Tuhan juga janjikan buat kita. Berkat, penyertaan, perlindungan. Tuhan akan menjadikan kita berkat. Tuhan akan menjadikan kita bangsa yang besar. Kita akan menjadi pemimpin. Semuanya itu, janji-janji itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang ditulis di dalam Alkitab, tetapi saudara, janji-janji itu diberikan kepada kita sebagai umat-umat yang percaya, yang berjalan mengikuti perintah Tuhan. Ketika di dalam perjalanan kehidupannya Abraham akhirnya mendapatkan anak, enggak gampang juga, saudara. Enggak gampang juga. Pertama ketika Tuhan panggil dia keluar dari tanah Ur, kemana? Enggak tahu. Apakah di sana ada sesuatu yang menjanjikan? Dia enggak tahu. Tetapi yang dia pegang adalah, aku percaya Tuhan yang berfirman, Tuhan akan menggenapi janjinya dalam kehidupanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana agenda Allah ini bisa terjadi dalam kehidupan kita, tergenapi di dalam kehidupan kita? Kita mau belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang ada dicatat di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, bagaimana agenda Allah akan tergenapi dalam kehidupan kita? Yang pertama kali kita harus lakukan adalah dengar.
dengar suara Tuhan, dengar panggilan Tuhan. Saudara, panggilan Tuhan kepada setiap kita berbeda-beda. Panggilan Tuhan kepada Bapak Gembala adalah sebagai hamba Tuhan untuk menjadi gembala sidang, mengembalakan domba. Jiwa-jiwa yang ada yang dipercayakan. Tetapi panggilan Allah bagi setiap kita mungkin berbeda. Ada yang dipanggil untuk menjadi pengusaha. Karena apa? Karena nanti dia akan menopang pekerjaan Tuhan yang ada. Ada yang dipanggil untuk menjadi karyawan. Karena apa? Ya, begitu semuanya menopang. Ada yang tidak semua dipanggil untuk menjadi WL, singers, pemain musik. Saya disuruh main musik, saudara. Waduh, kacau pasti. Nggak bisa, karena memang saya tidak di situ. Panggilan Allah buat saya bukan di main musik, saudara. Setiap kita ada panggilan yang berbeda-beda. Dan oleh karenanya, setiap kita pribadi lepas pribadi, Allah punya agenda yang tersendiri, saudara. Tapi yang pertama harus kita tahu, untuk agenda Allah itu tergenapi dalam kehidupan kita adalah belajar untuk dengar dan kenali panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, Abram, dia peka mendengar suara Tuhan. Padahal pada saat itu dia adalah orang yang belum mengenal Tuhan, belum percaya pada Tuhan. Latar belakang dia adalah dari mereka yang menyembah berhala. Orang tuanya pembuat patung-patung berhala. Tetapi ketika Tuhan panggil dia peka. Dan tidak hanya sekedar dengar, saudara. Tetapi dia bertindak. Gak sampai Tuhan, nanti dulu Tuhan. Tanah perjanjian ini di mana? Tuhan, Engkau mau bawa aku kemana? Terus nanti sepanjang perjalanan ini di mana? Enggak, saudara. Ketika dia dengar suara Tuhan, dia langsung responin, dia langsung siap-siap, langsung jalan. Saulus, saudara, kita tahu latar belakang Saulus. Dia adalah penganiaya umat Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berbicara kepada dia, walaupun caranya cara supranatural ya, itu karena Tuhan berbicara langsung begitu ya, sehingga dia nggak melihat, maksudnya dia nggak bisa melihat. Tetapi ketika dia dengar panggilan Tuhan, dia langsung menjawab, dia ikut apa yang Tuhan mau. Dia responi panggilan Tuhan itu. Ini yang Tuhan mau, saudara. Ada banyak kali, saya juga kadang-kadang begitu, saudara. Ketika Tuhan panggil kita untuk melakukan sesuatu, kita berdalih-dalih. Kita punya banyak alasan. Aduh, enggak Tuhan. Ketika Tuhan percayakan kita untuk melakukan sesuatu, dan bukan Tuhan. Enggak Tuhan, enggak sekarang deh Tuhan, nanti aja. Tunggu deh Tuhan, nanti kalau aku sudah berhasil Tuhan, baru aku mau memberi. Bentar deh Tuhan, kalau saya sudah sukses, baru saya bisa berbagi sama orang. Panggilan Allah itu bagi setiap kita, Tuhan mau kita responi saat itu juga, saudara. Sebagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang ada, ketika panggilan Tuhan itu datang, ketika mereka langsung meresponi panggilan Tuhan itu, dan mereka langsung berjalan melakukan itu, saudara, maka kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan orang-orang ini, saudara. Rahab, saudara, wanita sundal yang dia tinggal di tembok Yeriko. Apakah dia mengenal Tuhan? Tidak. Tetapi dia mendengar tentang Allahnya orang Israel. Dia mendengar bagaimana Allah itu membela Israel. Sehingga ketika ada dua pengintai yang mereka lari ke situ bersembunyi, Rahab itu dengar suara Tuhan. Sembunyikan mereka, karena aku akan memberkati engkau. Aku akan menyelamatkan engkau. Secara manusia aneh, saudara. Kok Tuhan pakai Rahab yang wanita sundal ini? Tapi itulah Tuhan, saudara. Dia tidak melihat bagaimana lahiriah kita, saudara. Tuhan
punya panggilan kepada setiap kita dengan cara yang berbeda-beda, panggilan yang berbeda-beda, dan cara Tuhan untuk memanggil kita, cara Tuhan untuk membawa kita pada panggilan itu beda-beda, saudara. Jadi nggak bisa saudara lihat ke saya, oh saya kayak ibu gembala aja, kayak begini-begini. Beda, saudara. Panggilan itu beda-beda dan cara Tuhan bekerja juga beda. Rahab meresponi sehingga apa? Luar biasa, saudara. Rahab wanita sundal ini masuk di dalam silsilah Yesus loh, saudara. Masuk loh. Karena apa? Karena dia tahu panggilan Tuhan. Karena apa? Karena dia mau ada di dalam agendanya Allah. Hal yang pertama tadi adalah dengar suara Tuhan, dengar panggilan Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, percaya dan taat kepada firman atau perintah Tuhan. Saudara, Abram pertama kali dia dengar suara Tuhan, dia meresponi, dia lakukan. Dan setelah itu, saudara, dalam perjalanan kehidupannya, kita melihat bagaimana Abram sangat taat kepada Tuhan. Tuhan suruh dia keluar dari Ur Kasdim, dia keluar. Ketika Tuhan katakan, engkau akan mempunyai anak dari Sarai. Sarainya sudah tua. Tetapi apa yang dia lakukan? Apa dia? Tuhan bercanda. Enggak, saudara. Dikatakan Abram percaya sehingga itu diperhitungkan Allah sebagai satu kebenaran, saudara. Abram percaya. Walaupun secara manusia nggak mungkin. Dokter vonis kan, mungkin ada di antara kita yang kata dokter sudah vonis, kamu ini penyakit ini nggak mungkin sembuh, kamu harus jalani pengobatan yang seperti ini seumur hidup kamu tidak bisa lepas dari obat. Mungkin ada di antara kita yang alami seperti itu, tetapi percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dia berkuasa, dia sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan imani itu, tetap lakukan apa yang kita harus lakukan. Minum obat, tetap minum obat dulu. Sebagaimana anjuran dokter, jangan sampai nanti kita kolaps ya. Tetapi tetap percaya di dalam perjalanan itu Tuhan akan pulihkan sempurna. Rancangan Allah itu ya dan amin. Rancangan Allah itu tidak pernah gagal. Agenda Allah itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kita, saudara. Kadang-kadang kita yang gagal untuk tetap tinggal di dalam agendanya Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud, saudara, dia juga adalah orang yang percaya dan taat kepada firman Tuhan. Ketika dia sudah diurapi menjadi raja, wah, agendanya jelas nih. Dia sudah, Tuhan mau angkat aku menjadi raja. Sudah diangkat, tetapi udah diurapi, tetapi dia belum menaiki tahta, dia belum memerintah. Masih Saul. Secara manusia, secara logika, Daud sudah diurapi. Tuhan sudah pilih dia. Secara logika, Tuhan bela nggak Daud? Pasti bela. Tetapi Daud taat dan percaya bahwa ada waktunya nanti ketika Tuhan angkat. Sehingga dia tidak mau melanggar otoritas yang saat itu masih berlaku, saudara. Karena apa? Karena dia percaya ada waktunya Tuhan. Dia nggak serta-merta, aku sudah diurapi, ini sudah tahtaku. Enggak, saudara. Tapi dia tetap percaya Tuhan punya waktu yang terbaik di mana dia akan angkat Daud menjadi raja. Sehingga dia taat, dia tetap tunduk di bawah otoritas. Sesuatu yang sangat-sangat susah, saudara. Sangat sukar dipahami. Dia sudah diurapi menjadi raja, tapi kok dia masih begitu kepada Saul, masih tunduk di bawah otoritas. Dia tidak mau melanggar, dia tidak mau membunuh, karena dia tahu otoritas itu masih ada pada Saul. Tapi kita bisa lihat Daud hidup
di dalam agendanya Allah. Dia tidak menyimpang. Ketika dia menyimpang, Tuhan tegur dia kembali. Ada banyak kali kita juga begitu, saudara. Hidup dalam agenda Allah, tapi mungkin sesekali kita jatuh. Kadang-kadang kita, cari jalan sendiri deh. Menyimpang dari jalannya Tuhan. Saudara, belajar seperti Daud. Ketika kita lakukan itu, belajar untuk ketika Tuhan tegur, kembali lagi. Saudara, Petrus juga alami, saudara. Agenda Allah buat Petrus adalah Petrus menjadi hamba Tuhan. Tuhan akan pakai dia secara luar biasa. Petrus adalah orang yang berani. Dia katakan, siapa yang berani menangkap engkau? Aku yang pertama kali maju, aku yang akan membela engkau. Tapi di antara 11 murid yang masih ada, saudara, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Keluar dari agenda Allah. Tetapi Roh Kudus, tetapi Tuhan itu selalu berkemurahan, saudara. Agenda Allah yang sudah ditetapkan dalam kehidupan kita, Dia tahu bahwa kita ini manusia, masih banyak kali jatuh. Tuhan masih berikan kemurahan buat kita. Untuk apa? Untuk kita kembali, saudara. Sehingga apa? Petrus ketika dia menyimpang, ketika dia mulai meninggalkan agenda Allah itu dalam kehidupannya, dia sadar setelah Yesus menengok ke dia, dia sadar, dikatakan Alkitab menulis, maka menyesallah Petrus. Setelah penyesalan itu, 2 pilihan ada dalam kehidupan kita. Mau balik ke agenda Allah atau mau tinggalkan. Seperti Yudas. Yudas ada dalam agendanya Allah. Tetapi ketika dia menjual Yesus, ketika dia lihat ternyata Yesus tidak membebaskan dirinya, kenapa Tuhan membiarkan dirinya disalib? Dia menyesal. Tetapi yang dia ambil, sikap atau tindakan yang dia ambil adalah tetap keluar dari agendanya Allah. Petrus memilih untuk kembali. Saya mau hidup di dalam agendanya Tuhan. Dia berbalik dan akhirnya Tuhan pakai dia secara luar biasa. Yunus, saudara. Yunus itu punya panggilan yang luar biasa. Tuhan panggil dia. Panggilan Allah bagi Yunus adalah, kamu berbicara kepada Nineve supaya mereka bertobat. Kabur, saudara. Ini sengaja kabur. Kalau Petrus mungkin tidak di-planning ya, tidak direncanakan ya. Karena dia takut, dia menyangkal. Yunus ini sudah di-planning. Wah, saya nggak mau saya ke Nineve. Orang-orang yang jahat biarin aja dia dihukum sama Tuhan. Kabur. Sengaja dia cari tiket justru ya. Nineve ke sana, dianya ke Tarsus yang ke sana. Beda arah, saudara. Jelas-jelas. Tetapi Tuhan berkemurahan, saudara. Dia berikan kesempatan, dia tegur Yunus, dan Yunus kembali pada agendanya Tuhan. Saudara, ada banyak kali kita anak-anak Tuhan lakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Lakukan sesuatu yang membuat Tuhan berduka. Lakukan sesuatu yang jelas-jelas salah. Tetapi kita pelajari, saudara, sampai dengan saat ini pintu kemurahan Tuhan itu masih terbuka buat kita. Sehingga apa? Balik, saudara. Balik ke dalam agendanya Tuhan. Taat, percaya saja Tuhan pasti tolong. Walaupun rasanya, waduh, kalau saya balik ke jalan yang benar, gimana ya? Misalnya nih, ada yang menipu, ada yang suka korupsi, itu di luar sana, ada yang korupsi, orang korupsi. Ditegur oleh Tuhan, pasti ditegur, nggak mungkin nggak ditegur. Saudara, Tuhan itu agendanya jelas untuk membawa orang-orang masuk pada keselamatan. Sehingga ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak benar, pasti Tuhan akan tegur melalui apa? Bisa melalui orang, bisa melalui hati nurani. Tetapi kembali kepada manusianya. Apakah kita mau masuk kembali di dalam agenda Allah atau enggak? Nah, ketika tadinya sudah enak-enak, ternyata itu salah, dibawa balik, suruh balik ke agendanya Tuhan, dia membayangkan, hidupnya jadi susah nih. Ini nanti jadi bagaimana nih? Bisa enggak nih? Nah, ini saudara, harus belajar untuk melihat
Agenda Allah itu membawa kita pada kehidupan damai sejahtera. Agenda Allah membawa kehidupan kita pada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Hal yang ketiga, saudara, jadi yang pertama tadi adalah mendengar dan respon terhadap suara atau panggilan Tuhan. Hal yang kedua adalah percaya dan taat pada Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, hal yang ketiga yang kita harus lakukan supaya kita tetap ada di dalam agendanya Tuhan adalah tetap percaya dan tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Ketika kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, bukan berarti kita tidak diperhadapkan pada hal-hal yang salah. Bukan berarti kita tidak diperhadapkan pada situasi yang akan membuat kita berada di persimpangan. Enggak. Orang percaya kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan tetap diperhadapkan kepada satu pilihan. Ikut Tuhan, ikut maunya Tuhan atau enggak. Terus jalan di dalam agendanya Allah atau jalan dalam agendanya sendiri. Tetap, saudara, sampai akhir kehidupan kita, pilihan itu selalu diperhadapkan dalam kehidupan kita. Dan seperti yang kita tahu, saudara, menjadi anak Tuhan itu bukan berarti nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Bukan berarti tidak ada ujian. Kalau nggak ada ujian, nanti nggak naik-naik kelas, jadi anak-anak terus, saudara. Ada ujian. Tetapi yang Tuhan mau, ketika kita diperhadapkan pada sesuatu yang rasanya besar, gunung yang rasanya itu nggak bisa kita lewati, gunung yang tinggi sekali sehingga kita yang di depan sana itu nggak kelihatan. Dengan lain kata, seolah-olah hari depan kita itu nggak jelas, nggak tahu ada apanya. Apakah saya akan bisa lewati? Apakah saya akan mendapat berkat? Apakah saya akan berhasil atau tidak? Nggak kelihatan, saudara, karena ada gunung yang besar di depan kita. Yang Tuhan mau adalah tetap percaya dan tetap taat kepada firman Tuhan. Saudara, Yusuf alami proses Tuhan yang luar biasa. Dia menjadi anak kesayangan orang tuanya, tetapi dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia alami, dia dijual sebagai budak. Kemudian dia menjadi budak di rumah Potifar. Kemudian dia difitnah, dia masuk penjara. Kemudian di penjara dia menolong juru minuman. Juru minumannya lupa sama dia. Dibiarkan selama bertahun-tahun. Setelah itu baru dia ingat, baru Tuhan buka buat dia, angkat Yusuf. Tetapi saudara, dalam sepanjang perjalanan Yusuf ini, Alkitab, firman Tuhan tidak pernah menulis ada keluhan keluar dari mulut Yusuf. Tidak. Tidak ada tulisan bahwa, tidak ada ayat yang menuliskan bahwa Yusuf meninggalkan imannya. Enggak. Tetapi firman Tuhan menulis dalam setiap posisi, dalam setiap situasi di mana Tuhan izinkan Yusuf ada, saudara, Yusuf pegang agenda Allah itu dalam kehidupannya. Sehingga dikatakan dia berhasil. Tuhan membuat segala yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Karena apa? Karena dia tetap, dia lihat agenda Tuhan buat hidupku itu pasti. Tuhan tidak pernah salah, walaupun aku berada di situasi yang dalam tanda kutip salah. Saudara pernah berada di posisi situasi yang rasanya salah? Harusnya nggak di sini nih Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Tuhan, aku sudah taat. Tuhan, aku sudah kasih setiap bulan, aku selalu memberikan persepuluhan. Tuhan, aku terus berdoa. Tuhan, aku berpuasa. Tuhan, aku nggak pernah bolos ibadah. Tuhan, aku lakukan semua yang Engkau lakukan. Kenapa Tuhan Kau izinkan aku ada dalam situasi seperti ini? Kenapa Tuhan seolah-olah saya tidak ada ruang lagi untuk bergerak? Maju kena, ke kanan kena, ke kiri kena, mundur kena, ke atas kena, ke bawah kena. Benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Mati gaya, nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Pernah nggak? Yusuf alami itu, saudara. Tapi dalam situasi yang dia alami, situasi yang rasanya itu kayak seolah-olah Tuhan biarkan, dia tetap tidak keluar dari agendanya Allah. Dia tetap pegang. Aku yakin agenda Allah buat hidupku itu pasti indah,
pada waktunya Tuhan. Tidak ada keluhan, tidak ada persungutan di dalam mulut Yusuf, dalam kehidupan Yusuf, tetapi dia jalani sampai akhirnya Tuhan angkat dia. Yang luar biasa, saudara, ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia tidak katakan kalian ini ya, mumpung aku jadi penguasa, tak bales aja, saya bales aja kamu, biar kamu tahu rasa, aku kerjain deh biar kamu tahu rasa. Enggak, saudara. Tetapi ketika saudara-saudaranya merasa bersalah, mereka merasa takut, yang Yusuf katakan adalah, Tuhan, untuk menjaga, untuk memelihara bangsa inilah, maka Tuhan membuat aku melewati semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap seperti ini yang Tuhan mau, supaya kita tetap ada di dalam agendanya Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak enak, ketika kita menghadapi situasi yang begitu berat, ingat bahwa agenda Tuhan itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kita, saudara. Kita yang sering gagal untuk tetap tinggal di dalam agendanya Allah. Dan ketika kita sudah sempat lari keluar dari agendanya Allah, saat ini dengar firman Tuhan, kembali pada agendanya Tuhan. Walaupun sukar, saudara, walaupun berat, tetapi ketika Tuhan buat agenda itu dalam kehidupan kita, oh ada proses ini, ada proses ini, ada proses ini, berat nak, berat, aku sudah berikan engkau kekuatan. Cuman banyak kali kekuatan itu Tuhan sudah kasih, tapi kita nggak ambil, saudara. Kita ngandelin kekuatan kita sendiri. Hari ini firman Tuhan datang mengingatkan kepada kita, agenda Allah tidak pernah gagal. Dan ketika Tuhan membuat agenda itu dalam kehidupan kita, Dia memberikan paket penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan, kemampuan yang dari Tuhan, saudara. Sehingga lewati semuanya itu dengan kita melihat, aku mau tetap ada dalam agendanya Tuhan. Aku mau raih setiap janji Tuhan dalam kehidupanku. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 kita baca. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan, itu ada maksud Tuhan, saudara. Semuanya itu ada maksud Tuhan. Pada saat kita alami, kadang-kadang kita bertanya-tanya, Tuhan kok begini ya, Tuhan kok begitu. Mulai sekarang saudara belajar untuk tidak lagi mempertanyakan hal itu kepada Tuhan, tetapi belajar katakan, Tuhan, aku percaya Tuhan izinkan ini semua terjadi karena Tuhan punya alasan, karena Tuhan mau bawa aku memenuhi agenda yang Tuhan sudah siapkan buat kehidupanku. Satu hal saya mau sedikit saksikan, saudara. Ada satu hal, sesuatu yang kelihatannya simple, sesuatu yang kelihatannya begitu itu, tetapi ternyata belakangan saya baru menyadari, oh ternyata ini untuk melengkapi agenda Tuhan dalam kehidupan saya. Waktu saya masih remaja, saya masih di Temanggung, saudara. Saya asalnya dari Temanggung kan. Waktu di Temanggung saya di sana melayani, saya ikut mengajar sekolah minggu, saya ikut di pemuda, begitu ya. Saya juga WL di gereja, maksudnya di ibadah umum. Kemudian satu ketika ketua sekolah minggu, saya pernah saksikan ini beberapa kali. Ketua sekolah minggu menunjuk saya untuk menjadi koordinator paduan suara anak-anak. Saudara, saya nggak bisa baca not.
Pada saat itu saya nggak bisa baca not. Kalau diurutin bisa do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do bisa. Tapi begitu diacak do mi sol mi do itu nggak bisa, saudara. Kacau. Saya bilang gini, Om, saya nggak bisa baca not. Bagaimana saya suruh pimpin? Bagaimana saya suruh latih paduan suara anak-anak? Saya nggak bisa, Om. Cari yang lain aja. Heran, saudara. Ini ketua sekolah minggu, omnya ini tidak mau cari orang lain. Enggak, saya maunya kamu. Udah, minggu depannya lagi. Udah ya, kamu siap-siap ya. Om, cari yang lain aja. Selama beberapa saat itu saya tolak. Sampai akhirnya satu ketika ada teman saya yang berkata, kamu nggak mau, bener? Kamu nggak mau. Ini Tuhan mau tambahkan talenta kepada kamu. Tapi kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Yuk kita berdoa. Bilang saja talenta itu pindahkan ke saya. Saya yang ambil. Teman saya katakan begitu. Saya langsung bilang enggak. Saya mau talenta itu. Akhirnya saya ambil, saudara, dengan iman. Saya katakan, iya saya mau. Saya katakan sama yang ketua sekolah minggu, iya Om, iya deh Om, saya mau. Berat, saudara. Ketika saya pertama kali mulai melatih anak-anak sekolah minggu, kita latihan paduan suara jam 2. Dari jam 12:30 saya sudah di gereja. Pemain piano saya sudah bilang 12:30 di gereja. Saya bawa lagunya, saya bawa, dia main piano, saya ngikutin dia do re mi fa solnya. Setiap minggu seperti itu, nggak tahu berapa tahun, sampai akhirnya saudara, saya bisa baca not. Waktu itu saya masih nggak ngerti, saudara, tapi setelah jauh sampai ke sini, oh ternyata Tuhan persiapkan saya semuanya ini karena saya mau menjadi istri hamba Tuhan. Saya nggak pernah tahu. Karena Tuhan mau saya diperlengkapi itu untuk melayani Tuhan. Jadi saudara, ketika ada sesuatu dalam kehidupanmu, kesukaran, ataupun kau dipercayakan sesuatu yang seolah-olah bukan, saya tuh nggak bisa, saya tuh belum bisa. Jangan pernah menolak, saudara, karena itu mungkin ada dalam agendanya Allah, mempersiapkan engkau untuk sesuatu yang besar di depan sana. Kembali pada tadi agenda Allah, saudara. Abraham, dia sangat mengerti bahwa agenda Allah itu luar biasa bagi kehidupannya. Dan dia tidak mau agenda Tuhan yang sudah Tuhan rancang itu hilang dari kehidupannya. Sehingga ketika Tuhan minta dia untuk mempersembahkan anaknya yang ditunggu-tunggu sampai masa tuanya pun, saudara, dia bawa, dia persembahkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak mau keluar dari agendanya Tuhan. Dan ketika dia tetap ada dalam agendanya Tuhan, dia menjadi orang yang sangat disukai oleh Tuhan, saudara. Berkat yang luar biasa, janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya sampai ke anak cucunya, saudara. Pagi hari ini, sebagaimana Abraham dan beberapa tokoh yang tadi kita sudah sempat dengar, saudara, kita mau katakan, Tuhan, aku mau agenda Allah itu digenapi dalam kehidupanku. Aku tahu Engkau sudah berikan kekuatan dan kemampuan. Aku tahu ada Roh Kudus dalam kehidupanku. Berikan aku kekuatan, kemampuan untuk tetap berpegang pada kebenaran-Mu. Pemain musik, saya minta untuk ke depan. Haleluya, renungkan firman Tuhan yang dapat dari pagi hari ini. Kalau selama ini Engkau sudah mulai menyimpang dari agendanya Tuhan, datang pada Tuhan, katakan, ampuni aku Tuhan, aku mau kembali, aku mau ada di dalam agenda Tuhan, aku mau terus Tuhan ada di dalam jalan-Mu. Haleluya. Naikkan pujian tadi, mengiringmu seumur hidupku. Aku
kami sudah dengar Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus senantiasa ada di dalam agenda Allah. Sekalipun berat, sekalipun Tuhan jalan itu seolah-olah tidak mulus Tuhan, tetapi aku percaya penyertaan pembelaanmu selalu ada dalam kehidupanku. Kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan selalu Tuhan Engkau anugerahkan di dalam kehidupanku. Oleh karenanya Tuhan Yesus, kami terus Tuhan mau Tuhan berpegang padamu. Kami tahu Tuhan ketika kami yang memegang Engkau kadang-kadang kami tidak mampu. Oleh karenanya Tuhan, kami mohon Roh Kudus Engkau terus pegang tangan kami. Engkau terus pegang tangan kami dan Engkau terus berbicara dalam hidup kami Tuhan. Sehingga ketika kami keluar dari agendamu Tuhan, kami boleh tepat menyadari dan kembali kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagi kami. Rancanganmu tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Sekalipun jalan yang kami lewati harus berliku-liku, tetapi janjimu ya dan amin bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terus meteraikan firman ini dalam hati setiap kami Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tetapi firman-Mu adalah firman yang hidup. Firman-Mu ini adalah Engkau sendiri. Dan kami mohon Engkau terus berbicara dalam setiap kami Tuhan, sehingga dalam keadaan apapun juga kami terus ada di bawah pimpinan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati seluruh umat-umat-Mu, berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau, kami tetap tinggal di dalam agenda Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Dan terima kasih juga kepada Ibu Gembala yang telah membawakan firman Tuhan. Terima kasih atas segenap pelayan bertugas. Dan untuk pengumuman, persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 740-051-6574 atas nama Bapak Yance Manorek. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer persembahan persepuluhan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan setelah ibadah. Untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572-542-6370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Doa pagi bersama dilakukan secara online melalui Zoom setiap hari Sabtu pukul 7 pagi sampai dengan jam 8 pagi. Dan ibadah dan perayaan Natal dilakukan secara online melalui Zoom pada hari Minggu 19 Desember 2021 jam 17.00. Dan ibadah Natal 25 Desember dilakukan 2 kali, yang pertama jam 7 pagi dan jam 9 pagi. Ibadah Minggu tanggal 26 Desember 2021 diadakan 2 kali, yang pertama jam 7 pagi dan jam 9 pagi. Ibadah awal tahun 1 Januari 2022 dilakukan 2 kali, yang pertama jam 7 pagi dan yang kedua jam 9 pagi. Ibadah Minggu 2 Januari 2022 dilakukan secara 2 kali juga, pada yang pertama jam 7 pagi dan yang kedua jam 9 pagi. Jadi saya mau selaku perwakilan Republik Media mengumumkan persiapan untuk ibadah Natal kita tanggal 19 Desember minggu depan. Jadi yang pertama adalah harap siapkan kuota yang internet yang cukup dulu, karena durasi ibadah itu adalah 1,5 sampai 2 jam. Lalu yang kedua, pastikan baterai HP atau device yang lain cukup, atau siapkan charger sebelum ibadah, jadi sambil ibadah bisa di-charge device yang dipakai. Lalu nanti room Zoom-nya sudah mulai dibuka pukul 16.45 karena ibadah akan dimulai jam 17.00 pas. Jadi bisa langsung join room ibadahnya setelah
dokumen dibuka ya. Dan untuk dress code yang dipakai nanti adalah batik. Untuk ID Zoom-nya adalah ID Zoom yang biasa kita pakai buat melakukan komsel dan aktivitas-aktivitas ibadah yang lain, yaitu 610 941 4393 dan passwordnya 123456. Itu aja pengumuman yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Pembala. Kalau tidak ada, saudara kita semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan kasih Kristus. Bapak Pembala mau kita dalam doa. Ya, puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kembali kepadamu ya Bapa di sorga, buat kasih karuniamu buat kami semua, sehingga kami boleh datang berkumpul beribadah bersama-sama. Sebab itu kami berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kebenaran firman-Mu teruslah menerangi hati kami, sehingga kami terus ada dalam agendamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Doa kami juga untuk ibadah Natal kami bersama melalui Zoom pada tanggal 19 minggu depan. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biar kami semua jemaat-Mu, terutama juga para panitia, ada dalam keadaan sehat-sehat saja ya Tuhan, supaya dapat melaksanakan semua tugas-tugas yang ada, dan semua acara Natal nanti terlaksana hanya oleh karena kasih karunia Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Demikian kami berdoa sepanjang minggu ini juga. Kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan, urapi kami semua, sehingga aktivitas apapun yang akan kami lakukan, kami melakukan dalam pengurapan-Mu, dalam otoritas-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Sebentar juga kami akan pulang, darah Yesus membungkus kami. Kami semua tiba di rumah dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Demikian hamba berdoa, semua jemaat-Mu yang telah datang ya Tuhan, bahkan yang sedang mengikuti ibadah online, ada pergumulan demi pergumulan secara pribadi, kami tetap percaya melalui doa kami bahwa Tuhan menolong kami semua, Tuhan memberkati kami, Tuhan membela kami jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, dan di akhir ibadah ini kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Sebab itu saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi mengurapi kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.